Selamat datang di kelas Praktikum Akuntansi Jasa, Dagang, dan Manufaktur fase F kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jurnal khusus pada perusahaan dagang. Teman-teman perlu tahu di sini bahwa siklus operasi atau kegiatan usaha dari perusahaan dagang dan jasa itu sangat berbeda. Jika di perusahaan jasa kita perusahaan itu hanya menyediakan jasa, kemudian mendapatkan uang. Namun di perusahaan dagang ini kita perlu membeli terlebih dahulu barangnya, kemudian menjual barangnya, baru kita bisa menerima uang. Nah, karena terdapat beberapa kegiatan operasional atau kegiatan usaha di sini, nah maka di perusahaan dagang ini kita perlu catat ke dalam jurnal khusus. Ya, ada beberapa jurnal seperti ada penjualan, ada pembelian, ada penerimaan, dan juga pengeluaran. Nah, kita akan bahas di sini satu persatu. Nah, jika teman-teman biasa mencatat transaksi perusahaan jasa, teman-teman hanya mencatat di jurnal umum kan. Nah, namun di perusahaan dagang ini kita perlu membedakan antara penjualan, penerimaan, pembelian, dan juga pengeluaran kas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sales journal, ada cash receipt journal, ada purchase journal, dan juga ada cash payment journal. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing jurnal khusus ini. Yang pertama ada sales journal atau jurnal penjualan. Nah, sales journal atau jurnal penjualan ini itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami dan juga ingat bahwa di jurnal penjualan itu hanya mencatat penjualan secara kredit. Lalu bagaimana jika penjualan tunai? Nah, nanti kita akan bahas ya. Tapi pada intinya teman-teman yang perlu ingat bahwa sales journal atau jurnal penjualan ini hanya mencatat penjualan secara kredit. Nah, ini adalah format atau bentuk dari jurnal penjualan itu sendiri. Namun ini tidak paten ya, karena kita perlu menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Berikutnya, cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Nah, cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas ini itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas atau kas masuk. Misalkan ada penerimaan piutang, kemudian ada penjualan tunai dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah terjawab ya bahwa penjualan tunai persediaan dagang itu kita catat di jurnal penerimaan kas, karena kan kalau kita jual secara tunai pasti kita langsung dapat uangnya kan, ada uang yang masuk. Nah, maka di sini kita perlu catat di jurnal penerimaan kas, bukan di sales journal, karena sales journal atau jurnal penjualan itu khusus untuk mencatat penjualan secara kredit seperti itu. Nah, untuk format atau bentuk dari jurnal penerimaan kas itu seperti ini. Sekali lagi, ini hanya contoh saja, jadi kita perlu sesuaikan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Tapi kurang lebih bentuknya atau format dari jurnal penerimaan kas itu seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada purchase journal atau jurnal pembelian. Nah, purchase journal atau jurnal pembelian ini itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ini sama halnya dengan sales journal ya, tapi kalau purchase journal ini kita mencatat pembelian secara kredit. Sama kalau misalkan pembelian secara tunai, berarti kita catat di jurnal pengeluaran kas, nanti yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa format atau bentuk dari jurnal pembelian itu seperti ini ya, kurang lebih. Kemudian yang terakhir ada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Cash payment journal atau jurnal pengeluaran itu digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas, misalkan pembayaran hutang, pembayaran gaji, pembayaran beban-beban, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga tadi pembelian tunai. Jika ada pembelian tunai, kita catat di cash payment journal karena kita bayar atau kita keluarkan kas itu secara langsung. Jadi kita perlu catat pembelian tunai itu di jurnal pengeluaran kas. Dan untuk format atau bentuk dari jurnal pengeluaran kas itu sendiri seperti ini kurang lebih. Nah, itu tadi keempat dari jurnal khusus. Nah, teman-teman perlu pahami dan juga perlu ingat fungsi dari masing-masing jurnal khusus ini. Dan selanjutnya ada timbul pertanyaan bagaimana jika
transaksi itu tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Ada misalkan transaksi retur misalkan. Nah, itu kan tidak bisa dicatat ke dalam keempat jurnal tadi kan. Ada jurnal penjualan, pembelian, penerimaan, dan juga pengeluaran. Itu tidak bisa dicatat di sana. Maka kita perlu catat di jurnal umum. Kok bisa, Pak? Nah, ini contohnya. Retur pembelian. Nah, teman-teman bisa pasti tahu kalau retur pembelian itu jurnalnya account payable pada merchandise inventory. Nah, kalau teman-teman lihat apakah di sini retur pembelian itu termasuk penjualan kredit? Tidak. Apakah retur pembelian itu termasuk pembelian kredit? Tentu tidak. Apakah retur pembelian itu termasuk penerimaan kas? Di sini apakah ada kas yang masuk atau kasnya di debit? Tidak ada kan? Apakah di sini ada kas yang keluar atau kasnya yang di kredit? Tidak ada. Jadi kalau kita catat retur pembelian ini di keempat jurnal khusus tadi itu tidak bisa. Maka retur pembelian itu kita perlu catat di jurnal umum. Contohnya lagi retur penjualan. Kalau teman-teman lihat di sini kan tidak ada transaksi yang berkaitan dengan dengan penjualan kredit, dengan pembelian kredit, dengan penerimaan kas, dan juga pengeluaran. Kan di sini tidak ada sangkut pautnya dengan keempat jurnal khusus tadi. Maka kita perlu catat retur penjualan itu ke dalam jurnal umum seperti itu. Dan transaksi lainnya, misalkan kalau teman-teman lihat ada pengumuman dividen, itu kan tidak ada kaitannya dengan kas, tidak ada kaitannya dengan penjualan kredit, tidak ada pembelian kredit juga, tidak ada pengeluaran kas juga. Maka kita juga catat ke dalam jurnal umum. Jadi teman-teman perlu analisis atau teman-teman lihat apakah jurnal tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal tadi. Kalau tidak bisa, ya kita catat di jurnal umum. Nah, untuk formatnya itu sendiri seperti ini. Kemudian yang terakhir itu ada petty cash journal atau jurnal kas kecil. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah belajar ya terkait dengan metode pencatatan dana kas kecil. Nah, di sini ada metode dana tetap dan juga metode dana tidak tetap. Nah, jika perusahaan di sana itu mengatakan menggunakan metode dana tetap, maka teman-teman tidak perlu membuat dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas kecil pada petty cash journal ini. Namun, jika perusahaan tersebut menggunakan metode dana tidak tetap, maka teman-teman perlu membuat dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran petty cash atau kas kecil pada petty cash journal seperti itu. Nah, untuk format atau bentuk dari petty cash journal ini seperti ini. Ada akun yang di debit, misalkan akun perlengkapan, beban listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada petty cash di kredit ya, karena kita mengeluarkan atau membayarnya dengan petty cash seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan jurnal khusus, jurnal umum, dan juga jurnal petty cash tadi yang kita sudah bahas. Dan di sini teman-teman setelah menonton video ini, saya harapkan paham dan juga mengingat-ingat fungsi dan kegunaan dari masing-masing jurnal tersebut. Dan mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.